Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Yusuf Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang problem solving, saya akan sharing tentang namanya creative problem solving, ya, yang dapat menjadi kunci sukses Anda sebagai profesional. Tonton sampai selesai video ini dan ingat, sahabat sekalian, subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share video ini kepada sahabat profesional lainnya supaya bermanfaat bagi orang lain juga. Dan juga saya semakin semangat untuk memproduksi video-video berikutnya, video-video yang training lainnya bisa menolong para profesional. Banyak sekali profesional bingung metode creative thinking seperti apa sih dalam pemecahan masalah yang diperlukan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sekitar bagaimana, apa metodologi yang digunakan, prosesnya seperti apa dalam creative thinking. Lalu prasyaratnya apa saja sih bagi profesional dalam pemecahan masalah secara kreatif. Problem solving, ya secara sederhananya sebenarnya apa? Pemecahan masalah pendekatan kreatif. Kreatif ya, berarti ide-idenya banyak di dalam proses pemecahan masalah, mencari ide-ide. Nah, ada prasyarat-prasyarat yang harus dibutuhkan bagi profesional sebelum Anda melakukan atau menggunakan metode creative thinking ini, creative problem solving ini. Yaitu pertama, ya berarti Anda punya dulu, ya telah terlatih dulu yang namanya panca indera Anda. Jadi panca indera Anda apa saja? Mata, telinga, hidung, mulut, kulit harus terlatih dengan sengaja, punya sensitivitas tinggi. Dilatih dengan sengaja, begitu ya, supaya Anda punya kepekaan. Itu dulu, panca indera harus terlatih. Kedua, harus punya kemampuan berpikir yang baik, yang sehat, menalar dan mencari ide-idenya banyak sekali. Di sini ya, the problem solving. Yang ketiga di sini kompetensinya adalah berpikir terbuka. Dia bisa bebas berpikir. Tentu orang yang kreatif ini adalah selalu dia mengobservasi, punya kemampuan mengamati dengan baik. Jadi panca inderanya ini terlatih dengan baik. Secara informasi semua direcord dengan baik, semua baik. Jadi selalu dia membuka dirinya untuk hal-hal baru. Dia suka jalan-jalan, mengobservasi, melihat semua aspek dia lihat, lalu diamati. Dan tahap berikutnya dia tiru, begitu ya. Jadi punya kemampuan panca inderanya terlatih dengan baik dan dia mempunyai pribadi yang terbuka dia. Dan juga orang kreatif ini tidak takut dikritik. Dia selalu berpikir bebas dan berpikir menjadi ide baru. Nah, berikutnya juga kompetensi seorang yang kreatif ini adalah orang-orang yang sangat termotivasi dalam hidupnya. Ya, kuat dia termotivasi di sini. Nah, setelah itu dia punya juga berikutnya harus punya juga metode-metodenya dan tools yang harus dilengkapi. Dan juga harus tahu juga di situasi seperti apa dia bisa kreatif. Nah, ini saya akan bahas satu persatu di dalam proses kreatif problem solving. Pertama adalah mencari ide. Mencari ide di sini banyak cara menggali ide kreatif, begitu ya. Nah, tentu sebelum menggali ide ada tahap-tahapan yang harus dilakukan. Yaitu pertama ada pemicunya dulu. Pemicunya apa? Bisa itu masalah, bisa itu potensi masalah, bisa melalui ada peluang di sana. Nah, tentu kalau Anda melihat video saya yang sebelumnya tentang cara berpikir, pemicu itu adalah pemicu dari hasil namanya critical thinking. Ketika Anda mengkritisi pekerjaan Anda, apapun yang Anda hasilkan, Anda kritisi, maka Anda bisa melihat dengan panjang yang baik. Anda bisa melihat masalah di sana, potensi masalah, dan melihat peluang. Nah, inilah pemicu pertama. Nah, oleh karena itu tahapan-tahapan kreatif dibutuhkan. Setelah punya dasar, maka persiapan ini dilakukan. Jadi ada 7 langkah dalam kreatif problem solving di sini. Yang pertama adalah tadi persiapan. Sebelum persiapan ya, sudah tahu tadi ya pemicu-pemicunya, men-trigger sendiri. Tahap kedua, Anda bisa melakukan penyelidikan, investigasi di sini. Menyelidiki tadi ya, dengan cara apa? Menggunakan analytical thinking, menganalisis perbedaan strategi intelektual seperti itu. Lalu tahap ketiga, Anda mulai konsentrasi, fokus Anda terhadap target yang mau Anda selesaikan, mencari ide di sini. Nah, di sini
Disinilah tahap ketiga. Tahap keempat, Anda mulai mengeram. Nah, disinilah Anda nanti akan membayangkan cara berpikir melalui kondisi. Anda kondisikan otak Anda. Ya, mengeramnya di mana nih? Sebenarnya mengeram itu ada tanda kutip di sini ya. Mengeram dengan cara Anda misalnya di tempat tidur, lagi santai-santai mencari ide kreatif gitu ya. Seperti apa? Atau Anda sedang di kafe sambil ngopi mencari ide, itu pengeraman. Itu masa-masa dibilang masa inkubasi. Atau Anda sambil main musik, atau sedang di pantai atau mencari ide sampai Anda mengeram. Karena tadi sudah ada pemicunya, ada masalah, bagaimana cari ide kreatifnya. Nah, sebenarnya pengeraman di sini apa? Anda memanfaatkan yaitu kondisi otak Anda supaya masuk di kondisi apa di sini? Kondisi alfa atau theta. Ya, teman sekalian, memang kondisi otak manusia itu untuk kreatif itu ada dua lokasi, biasanya kondisi alfa, kondisi theta. Kalau kondisi beta itu kondisi sedang sadar, bisa ngobrol seperti ini, bisa bicara. Nah, atau kondisi delta itu sedang Anda tertidur, pulas begitu ya. Jadi kondisi otak kreatif itu ada di alfa dan theta. Dan biasanya inkubasi bermain di antara alfa dan theta. Kalau alfa itu Anda masih sadar begitu ya. Sadar di sini artinya Anda masih rileks sekali sedang mendengar musik, dan musiknya itu Anda tidak paham sebenarnya gitu ya. Tapi otak Anda di kondisi rileks supaya gelombang otaknya semakin rendah dan Anda bisa menemukan ide tersebut. Kalau theta, Anda seperti contohnya Anda baru bangun tidur di tengah malam, jam 1 malam, antara sadar gitu dan tidak sadar gitu ya. Nah, itu kondisi namanya theta. Makanya para penemu, inventor zaman dulu itu dia manfaatkan dua ini. Kalau kondisi theta itu dia sengaja tidur ya, misalnya metode Saptodeli gitu ya. Dia tidur lalu dia di tangannya ini ada apa namanya? Ditaruh sendok, lalu di bawahnya ada piring kaleng. Ketika dia tertidur mulai terlelap, kan dia lepas kontrol, bunyi prang di itu, baru kemudian dia terbangun mencari ide tersebut yang muncul. Nah, jadi tahapan inkubasi di sini adalah tahapan Anda mengeram. Jadi ingat ya, bukan karena kafenya atau kopinya yang Anda minum, bukan karena pantainya, bukan karena pegunungannya, atau bukan karena tempat tidurnya, atau bukan karena kamar mandi Anda tempat mengeram. Tapi bagaimana Anda kecepatan mengkondisikan otak Anda di gelombang alfa atau theta untuk apa? Memicu ide-ide kreatif. Dari mana sih? Dari bawah sadar Anda yang pernah Anda rekam. Tadi saya katakan ya, orang kreatif suka mengamati. Dan ketika diamati dicatat, disimpan di bawah sadarnya. Nah, tugasnya alfa theta inilah disimpan itu di bawah sadarnya, direkam di otak bawah sadarnya. Nah, itu harus dipicu kembali supaya dia keluar. Nah, itu di kondisi alfa dan theta. Nah, itu jadi itu masa namanya inkubasi. Nah, ketika Anda mencari dan menemukan ide tersebut, ketemu. Nah, di sini tahapan namanya tahapan kelima, namanya illumination atau pencerahan atau penerangan. Nah, di sini kalau Anda mendengar atau cerita atau membaca kisahnya Archimedes, maka dia menggunakan istilah apa? Eureka, saya menemukan ide tersebut. Nah, itulah yang disampaikan metode Eureka atau yes, menemukan. Nah, itu idenya. Ya, bahkan Archimedes sempat lari keluar dengan telanjang bulat begitu ya. Karena menemukan ide, karena dia Archimedes suka dia menggunakan kamar mandi sebagai media untuk dia mencari ide kreatif sehingga dia bisa menemukan ide baru di situ ya. Nah, jadi inilah tahapan illumination. Nah, setelah dapat illumination, jangan lupa tadi kan tahapan, kalau tadi persiapan, salah satu persiapan penyelidikan itu kategorinya adalah kategori yang namanya berpikir rasional. Nah, tahapan konsentrasi dan pengeraman dan penerangan atau tahapan 3, 4, dan 5 itu tahapan kreatif. Nah, tahapan ke-6 adalah verifikasi pengujian. Nah, ini tahapan rasional sampai tahapan implementasi. Nah, ini menjadi syarat penting bagi seorang profesional dalam creative problem solving. Nah, jadi ada 7 tahap ya. Lalu tadi bagaimana cara mencari ide kreatif tersebut? Yaitu bisa saja dengan brainstorming, ya, cari ide, tukar pendapat, lalu berdialog, ya, kasih ide masing-masing, ada berapa orang timnya. Lalu Anda bisa menggunakan mind mapping, pemetaan, ya, pemetaan otak ya, gambar-gambar, mind map, mencari ide tersebut. Lalu atau bikin prototype, menguji kreatif tersebut ya. Nah, itu tadi ya. Jadi sudah dikuasai berbagai metode yang Anda miliki. Jadi pertama, kondisi otak Anda harus dikondisikan ke alfa dan theta.
Nah, biasanya pendekatannya bisa dengan apa tadi? Mau ke pantai, pegunungan, atau di kamar, atau di kamar mandi, tempat tidur, atau di kafe, dan sebagainya. Tergantung setiap pribadi Anda. Yang penting apa? Bukan karena kafenya, bukan karena tempat tidur, tapi bagaimana cepat mengkondisikan otak Anda dalam kondisi alfa dan theta. Nah, berikutnya adalah menolong Anda supaya kreatif. Nah, ini pemicunya adalah menggunakan ada 2 metode, yaitu ATMI dan Schemper. Nah, ini ya. Kalau ATMI itu sederhananya ada kemampuan mengamati. Tadi ya panjendranya. Lalu kedua adalah tiru saja dulu. Jadi tiru itu kategori kreatif. Kreatif ya, meniru. Nah, tentu tiru jangan langsung dipublikasi milik Anda ya. Lalu tahap berikutnya adalah dimodifikasi. Setelah misalnya Anda tahu mengetahui, oh saya pingin semangat seperti harimau gitu ya, punya daya cekal bagus, ya udah tiru aja gaya harimau. Lalu ingat begitu, tentu kan kalau harimau kan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia gitu ya. Tentu harus dimodifikasi supaya kita manusia bisa lakukan. Bahkan kalau Bapak Ibu profesional itu bisa melihat penemuan-penemuan di dunia ini hasil dari observasi terhadap suatu hewan. Ya, contoh radar dari bagaimana penelitian kepekaan dari ikan lumba-lumba, sensornya gitu ya, bisa lihat ya. Atau helm atau supersonik itu dari mengamati burung pelatuk gitu ya. Banyak hal observasi di situ ya. Jadi itu dari mengamati hewan apapun juga, lalu muncul di sana, lalu modifikasi, tiru modifikasi. Nah, tahapan tertinggi adalah inovasi. Nah, tahapan-tahapan ini dikembangkan lagi, bisa diperjelas dengan namanya metode Schemper untuk memodifikasi. Nah, Schemper itu suatu singkatan ya. Jadi pertama adalah Anda bisa melakukan substitusi. Jadi untuk memicu orang untuk kreatif adalah dia suka bertanya. Ya, suka bertanya. Nah, ini supaya bisa modifikasi itu adalah dengan bertanya. Bisakah produk ini disubstitusi? Misalnya Anda terbiasa makan nasi, tapi Anda masuk ke suatu daerah yang ada hanya di sana sagu, misalnya ke Papua gitu ya. Ya tentu Anda berpikir, saya mesti makan, kalau tidak bisa mati. Maka saya substitusi nasi menjadi sagu, makan sagu seperti itu ya. Nah, itu substitusi, mengganti. Apakah bisa disubstitusi? Bisa. Jadi ada bertanya. Kedua adalah kombinasi. Ya sudah, kalau saya harus makan namanya sagu tersebut ya, maka Anda kombinasi dengan ikan, kayak papeda gitu ya, makanan khas Papua sana. Jadi makan sagu plus papeda, ikan kuning, enak banget gitu ya. Nah, kombinasi. Lalu kalau Anda belum terbiasa, maka langkah berikutnya adalah adaptasi. Berarti Anda meniru gayanya orang Papua memakan papeda, tiru gaya. Seperti saya pertama kali bingung juga begitu ya. Saya adaptasi, perut saya adaptasikan, rasa asamnya, rasa manis, seterusnya. Nah, tahap ketiga adalah di penggunaan lain atau purpose. Bisa ya, tahap ketiga adalah bisa aja dimodifikasi, diperbesar atau diperkecil, M-nya, modified ya, diperbesar atau diperkecil. Tahu dong ya? Bisa dibesar-besarkan, jadi bertanya apakah bisa besar-besarkan atau bisakah diperkecil begitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah purpose penggunaan lain. Bisa nggak digunakan buat yang lain? Contoh, botol aqua bisa nggak buat digunakan yang lain? Nah, itu pasti bisa gitu ya. Buat apa saja, bisa buat lampu, bisa buat pot dan sebagainya. Atau bisa nggak dieliminasi, dihilangkan, dikurang, dipotong, dibuang, eliminasi. Bisa nggak di-rearrange atau diatur ulang? Nah, di-rearrange, atur ulang. Nah, itu beberapa contoh dalam rangka memodifikasi alat-alatnya. Nah, kata kunci pertama berarti setiap profesional harus bisa bertanya. Pertanyaan yang baik memicu otak kreatif. Sebetulnya apa? Memicu supaya rekaman di bawah sadar Anda bisa keluar. Nah, kalau sudah dipicu pertanyaan nggak ada keluar ide. Nah, itu persoalan berikutnya, yaitu berarti Anda tidak suka mengamati, tidak pernah menyimpan data di dalam pikiran Anda. Maka waktu Anda dibuat pertanyaan dalam otak Anda, distimulus ke otak Anda, tidak ada ide. Jadi tak ada ide itu sederhana saja. Anda berarti harus belajar lagi, suka mengamati, membaca buku, mengobservasi, lalu direkam di bawah sadar, dicatat, begitu ada pertanyaan tadi, apakah bisa disubstitusi atau dikombinasi atau diadaptasi atau dimodifikasi atau di purpose atau pengguna lain atau dieliminasi atau di rearrange,
maka itu keluar banyak. Nah, setiap ini pertanyaan terus bisa dibuat Anda, dan pasti Anda bisa untuk melakukan ini. Nah, itu kira-kira tools untuk bagaimana Anda untuk kreatif. Ingat tadi, kreatif problem solving sifatnya apa? Mencari ide baru. Tapi untuk lengkapnya harus secara rasional untuk diverifikasi. Jadi kata kunci pertama di dalam kreatif problem solving adalah, pertama, Anda tentu harus suka membaca, suka mengamati, merekam, supaya begitu ditanya nanti pertanyaan Anda, waktu Anda sedang inkubasi begitu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran Anda, keluar ide tersebut. Tetapi waktu inkubasi beberapa lama, kalau nggak ada dasar memorinya, Anda tidak pernah menyimpan, ya sudah, jangan berharap Anda kreatif. Jadi kreativitas itu sendiri adalah memang disengaja dilatih, begitu ya, dilatih dengan berulang-ulang. Kalau terlahir sih nggak tahu juga ya, itu sulit juga ya. Tapi kalau buat saya, kita profesional adalah kreatif tinggal ada dilatih dengan sengaja, yaitu dilatih otaknya merekam, dilatih observasi, dilatih panca inderanya, dilatih metodologinya supaya muncul ide baru. Nah, disinilah sebenarnya ketika Anda punya ide baru dalam pemecahan masalah, ya sudah, berarti setiap ada masalah, potensi masalah atau peluang, bagi Anda tidak lagi menakutkan. Nah, di sini tugas berikutnya, ketika Anda bisa mengobservasi, bisa problem solving, berarti setiap profesional, di video berikutnya sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa Anda punya kemampuan menemukan masalah. Kedua, potensi masalah. Ketiga, peluang atau peluang-peluang perbaikan-perbaikan bisa digunakan. Yang sebelumnya saya katakan, operator harus 1 ide. Leader atau supervisor di sini harus dapat 3 sampai 5 ide. Ketika ada manajer harus dapat 10. Nah, berarti langkah berikutnya adalah berikan ide-ide Anda, solusi secara kreatif kepada perusahaan Anda, kepada organisasi Anda. Itu suatu bukti bahwa Anda mencintai profesi Anda, mencintai perusahaan Anda, mencintai produk Anda, dan mencintai customer Anda. Tanpa ada ide setiap hari, tanpa bisa menemukan masalah, maka Anda bisa dikatakan Anda bukan seorang profesional. Ya, jadi profesional itu adalah setiap hari berpikir, menyumbangkan ide untuk apa? Kepentingan diri dan kepentingan organisasi. Demikian sahabat profesional, video training tentang creative problem solving, semoga bermanfaat bagi Anda. Lihat kembali video-video saya yang lainnya supaya bisa membantu Anda mengembangkan diri sebagai seorang profesional.